Shalom saudara, ada berita yang dahsyat Bapak Ibu Saudara. Yesus sudah bangkit, haleluya. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Yesus hidup, Anak Allah. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Yesus pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Salam damai sejahtera. Kita sudah mendengarkan pujian tadi yang mengatakan ada sebuah berita yang sangat menghebohkan, berita yang dahsyat. Yesus sudah bangkit Bapak Ibu Saudara. Tapi yang menjadi sebuah pertanyaan hari ini, kalau Yesus sudah bangkit, Dia hidup, tapi kenapa ada di antara kita yang tidak bisa melihat Tuhan dalam hidup ini? Kita merasa Tuhan masih mati. Tuhan bukan Tuhan yang hidup, tapi Tuhan yang mati. Ada apa Bapak Ibu Saudara? Hari ini kita akan belajar sebuah tema. Tema ini berbicara tentang aku telah melihat Tuhan. Sebuah tantangan Bapak Ibu Saudara buat saudara dan saya, untuk saudara memastikan dalam hidup saudara dan saya, dalam hidup ini, khususnya pada perayaan Paskah hari ini, yang meskipun kita di saat seperti ini tidak bisa berhura-hura, tidak bisa memuji menyembah Allah dengan segala sesuatunya di dalam rumah Allah, tetapi tidak mengurangi saudara berita damai sejahtera, berita sukacita bahwa Yesus sudah bangkit dan Dia hidup. Pastikan saudara dan saya, hidupmu dan hidupku bisa melihat Tuhan dalam segala perkara. Kita baca terlebih dahulu dari Yohanes pasal 20 ayat ke-18. Begini bunyi firman Allah. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Bapak Ibu Saudara, yang menjadi pertanyaan hari ini, mengapa orang tidak bisa melihat Tuhan? Kita akan lihat dulu dari Yohanes pasal 20 ayat 1 dan kedua. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap,
Pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Bapak Ibu Saudara, kenapa orang tidak bisa melihat Tuhan yang hidup? Kita bicara tentang 3M hari ini. Yang pertama, karena orang itu merasa Yesusnya mati. Kapan Yesus mati? Waktu dia disalibkan pada hari Jumat Agung. Yesusnya mati. Kalau saudara dan saya masih menganggap Yesus yang mati, kita tidak pernah bisa merasakan Yesus yang hidup dalam hidup saudara dan saya. Kedua, bicara tentang merasa ditinggal Yesus. Kenapa saudara? Karena mereka merasa sudah 3 hari ini mereka tidak bertemu dengan Yesus. Mereka ditinggalkan Yesus mulai hari Jumat waktu disalibkan, Sabtu kemudian, dan minggunya. Merasa mereka tidak bisa melihat Yesus lagi dalam hidup mereka. Seperti biasanya mereka bisa bertemu dengan Yesus, tapi 3 hari mereka merasa ditinggal sama Yesus. Bapak Ibu Saudara, adakah saudara juga merasa hal yang demikian? Hidup kita merasa kesepian. Kita merasa, Tuhan, kenapa Tuhan jauh daripada aku? Kemana Tuhan? Kemana Tuhan tidak tolong sama aku di saat yang seperti ini? Wabah virus corona yang terus meluas dengan luar biasa. Kenapa Tuhan tidak tolong sama aku? Aku kesepian Tuhan. Aku butuh pertolongan. Tapi kapan Tuhan nolong aku? Kita mungkin merasa ditinggal Bapak Ibu Saudara. Dan yang ketiga, karena merasa kehilangan Yesus. Orang itu kalau sudah pertama kali Yesusnya mati, kemudian ditinggal sama Yesus, maka ada sebuah perasaan kehilangan Yesus. 3 hal inilah yang menjadikan orang merasa tidak akan pernah bisa bertemu dengan Yesus kembali. Dia tidak pernah bisa melihat Yesus dalam seluruh kehidupannya. Yang ada hanyalah sebuah kegelapan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kenapa dia merasa kehilangan Yesus? Karena tadi saya katakan di situ, karena menganggap Yesus sudah mati untuk selama-lamanya. Kita baca Lukas 23 ayat 55 sampai 46. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea itu ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. 56. Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Kita lanjutkan dalam Lukas pasal 24 ayat selanjutnya. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah mereka masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Bapak Ibu, lihat. Sejak hari Jumat, di waktu Yesus dikuburkan, perempuan-perempuan itu termasuk Maria Magdalena, itu sudah membeli rempah-rempah untuk merempah-rempahi mayat Yesus. Kenapa mereka menyediakan rempah-rempah saudara? Kalau mereka mengerti kebenaran firman Allah, bahwa Yesus sebagai anak Allah itu, dia memang harus mati di salib, tapi pada hari ketiga dia berkata, aku akan bangkit kembali. Kalau mereka mempercayai firman Allah, hidup dalam kebenaran firman Allah, mestinya mereka tidak perlu mempersiapkan rempah-rempah. Bahkan mereka mempersiapkan rempah-rempah sejak hari Jumat itu dengan satu maksud. Pada hari Minggu mereka akan datang untuk merempah-rempahi. Merempah-rempahi siapa? Mayatnya Yesus yang mati untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, saudara dan saya harus mulai berubah cara berpikir kita. Yesus kemudian Yesus bukan Yesus yang mati, tapi dia Allah yang hidup. Dia rela mati di atas kayu salib buat menebus dosa saudara dan saya. Dia tanggung semuanya supaya saudara dan saya mempunyai pengharapan hidup yang baru bersama dia. Kenapa mereka kehilangan Yesus saudara? Karena mereka menganggap Yesus bisa dicuri. Mereka menganggap Yesus sudah tidak punya kuasa lagi. Kenapa? Yesus mati, tidak bisa apa-apa lagi. Sudah dikafani, dikasih kain peluh, dibaringkan, dikubur. Terus Yesus bukan yang nomor 1 lagi dalam hidup mereka.
bukan yang paling utama dalam hidup ini. Bukankah Yesus Allah yang maha kuasa, Dia maha hadir, dan Dia maha tahu dalam segala sesuatunya. Kalau saudara dan saya menempatkan diri kita sebagai Yesus sebagai yang nomor satu dalam hidup saudara, kita sadar Dia memang tidak pernah mati itu selama-lamanya. Mati secara jasmani karena Dia memang datang dalam dunia sebagai 100% manusia. Tapi ingat, Yesus adalah 100% Allah. Mati secara daging, Dia dikubur, disalibkan, dikuburkan. Tetapi dalam roh Dia tidak pernah mati, Bapak Ibu Saudara. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kesimpulannya, kenapa orang tidak bisa melihat Tuhan? Dia tidak pernah bisa mengalami perjumpaan pribadi, bertemu secara pribadi dengan Tuhan, mengalami sebuah kelahiran baru dari Tuhan. Dia tidak pernah mengalami namanya kasih-Nya, kuasanya, berkat-Nya, pertolongannya, bahkan keselamatan daripada Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Itu semua disebabkan karena mereka mencari Yesus yang salah. Saya katakan mencari Yesus yang lain. Yang lain apa? Yaitu bicara tentang mencari Yesus yang mati, Yesus yang disalib dan dikubur saja. Itu Yesus yang mati, Bapak Ibu Saudara. Tapi bukan Yesus yang mencari Yesus yang hidup. Yesus yang hidup adalah Yesus yang sudah bangkit pada hari Minggu di Paskah kebangkitan. Kita baca Lukas 24 ayat ke-5. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu, yaitu kedua malaikat itu, berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Bapak Ibu lihat kebenaran firman Allah ini. Kalau saudara dan saya mencari Yesus yang mati di antara orang yang hidup, saudara dan saya tidak akan pernah bertemu sama Yesus. Tapi saudara harus berubah pikiran hari ini. Jangan mencari Yesus yang mati. Kita tidak akan pernah bertemu dengan Dia, karena Yesus memang tidak mati selama-lamanya. Dia sudah bangkit, Bapak Ibu Saudara. Karena itu Bapak Ibu Saudara, apa akibatnya kalau saudara dan saya tidak bisa melihat Yesus yang hidup tadi, tidak bisa melihat Yesus tadi? Maka di dalam kehidupan saudara dan saya, hidup ini dipenuhi dengan tangisan dan tetesan air mata. Kita tidak hentinya dalam hidup ini merasakan hidup itu begitu berat. Kita merasa seolah kita sangat menderita. Ada banyak kesusahan yang datang pada kita, sehingga tidak jarang kita menjadi putus asa. Kemudian hidup itu tanpa pengharapan. Sudah bisa lihat seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Kalau anak ayam yang masih kecil-kecil tadi kemudian kehilangan induknya, induknya pergi itu selama-lamanya. Dia merasa kebingungan, ketakutan. Aku mau kemana, mau melangkah. Indukku sudah tidak ada lagi. Di mana aku bisa berteduh? Waktu hujan, badai dan sebagainya, aku bisa berteduh di kepala sayapnya. Tetapi sekarang indukku sudah tidak ada lagi. Siapa yang kasih aku makan? Yang beri aku makan kalau indukku sudah mati? Biasanya indukku, mamaku yang cari makan, cari cacing, cari makan yang lain, kemudian diberikan pada aku. Siapa yang memelihara aku? Bapak Ibu Saudara, bukankah kadang-kadang saudara dan saya lupa juga seperti itu? Kita sama seperti ayam yang kehilangan induknya. Kita merasa, Tuhan, siapa yang bisa melihara hidupku ya? Siapa yang bisa menjaga, melindungi aku di tengah-tengah wabah virus corona yang seperti ini? Masa depanku nanti bagaimana Tuhan? Sudah terjadi resesi yang luar biasa. Banyak pabrik yang sudah bangkrut. Orang-orang di PHK, tidak bisa bekerja kembali. Gali lubang, tutup lubang lagi. Makan kemana Tuhan? Kami tidak tahu Tuhan. Dan kita merasa kehilangan semuanya itu. Itu ada akibat kalau orang tidak bisa melihat Yesus dalam kehidupannya. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang namanya kata terlambat. Hari Jumat Agung tidak bisa dilepaskan dengan namanya Minggu Kebangkitan. Ada Jumat Agung, ada Minggu Kebangkitan. Minggu Kebangkitan dimulai dengan namanya Jumat Agung. Yesus dikubur dan dia mati, tapi hanya untuk tebus dosa saudara dan saya. Tapi itu sebuah rangkaian yang tidak bisa diputuskan. Dan kemudian ditutup dengan namanya Minggu Kebangkitan. Saudara dan saya jangan hidup di dalam Jumat Agung saja, hidup dan merasakan Yesus kemudian sudah mati begitu saja. Tapi terus melangkah
terus melangkah sampai minggu kebangkitan, sampai saudara dan saya bisa melihat Yesus yang hidup. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ada sebuah pertanyaan kembali. Bagaimana caranya supaya kita bisa melihat Tuhan Yesus? Saya ulangi lagi. Bagaimana caranya supaya saudara dan saya bisa melihat Tuhan Yesus dalam hidup ini? Yohanes pasal 20 ayat 10 sampai ke 18. Kemudian nanti kita akan baca juga dalam Amsal 8 ke 17. Yohanes 20 ayat 10 sampai 18. Begini bunyi firman Allah. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria pada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus padanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus padanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus padanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Amsal pasal 8 ayat 17 berkata begini, "Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku." Dari kisah ini Bapak Ibu Saudara, kita mendapatkan 2M untuk bagaimana caranya saudara dan saya bisa melihat Yesus. M yang pertama bicara tentang mengasihi Yesus. Maria Magdalena itu tetap mengasihi Yesus sampai Yesus mati dan disalib dan dikuburkan. Lihat di dalam Matius pasal 27:61 berkata demikian. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ dan duduk di kubur, di depan kubur itu. Bapak Ibu, ayat sebelumnya mengatakan bahwa waktu itu Yesus waktu dikuburkan di tempat kuburannya daripada Yusuf orang Arimatia, kemudian dikapani, dimasukkan dan ditutup dengan batu yang besar. Maria ada di situ dengan Maria Magdalena, dengan Maria yang lain. Setelah menguburkan tadi, Yusuf orang Arimatia kemudian pergi meninggalkan kubur tadi. Tetapi ayat tadi mengatakan, Matius 27 ayat 61 dikatakan, tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tidak meninggalkan kubur tadi. Dia duduk di situ Bapak Ibu Saudara. Kenapa Maria Magdalena berlama-lama ada di depan kubur tadi? Karena dia sangat mengasihi Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Sehingga dia tidak mau cepat-cepat berlalu dari kubur tadi. Meskipun Yusuf orang Arimatia sudah meninggal kubur tadi, Maria masih ada di situ Bapak Ibu Saudara. Karena kasihnya kepada Yesus, Maria Magdalena mampu, sekali lagi, Maria Magdalena mampu untuk apa? Melangkahkan kakinya. Dia mungkin berlari lebih kencang lagi, pergi ke kubur Yesus di pagi buta,
masih sangat pagi, dan menjadi orang yang nomor satu yang sampai di kubur Yesus. Bahkan dia menjadi orang yang pertama kali waktu Yesus menampakkan dirinya waktu Yesus bangkit dari kubur. Bukan murid-murid yang lain, bukan perempuan-perempuan yang lain juga yang bersama dengan dia, karena dia mungkin berlari terlebih dahulu. Dia kepingin hatinya meluap dengan kasih dengan Tuhan. Aku ingin cepat sampai di kubur. Dan dia bisa menjadi orang yang nomor satu, Bapak Ibu Saudara. Bukan kata di dalam Amsal tadi 8:7 berkata, aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Maria Magdalena sudah menunjukkan kasihnya pada Yesus. Bagaimana sekarang dengan saudara dan saya? Adakah saudara dan saya mengasihi Yesus lebih dari semuanya? Hari ini, kalau saudara dan saya ingin melihat Yesus dalam hidup saudara, merasakan kasihnya, berkatnya, pertolongannya, perlindungannya, bahkan keselamatan yang dari Yesus, tidak bisa tidak, saudara dan saya harus tempatkan Yesus yang nomor satu dalam hidup saudara. Jadikan dia yang paling utama, saudara. Apapun yang terjadi, tantangan boleh datang. Waktu Yesus kemudian menderita, kemudian disalibkan dan dikuburkan, sebuah penderitaan, Maria Magdalena tidak meninggalkan dia. Artinya, waktu saudara dan saya mungkin hari-hari ini mengalami banyak masalah, persoalan, penderitaan, tapi saudara dan saya tetap cinta Yesus untuk selamanya. Bukankah ada pujian mengatakan, ku mau cinta Yesus selamanya, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Itulah Maria Magdalena, saudara. Dan saya yakin hari-hari ini sudah termasuk Maria Magdalena yang mengasihi Yesus lebih dari semuanya, berani menghadapi tantangan dalam segala perkara. Bapak Ibu Saudara, cari Yesus lebih daripada yang lain. Tadi kita baca tadi Bapak Ibu, dari Yohanes pasal 20 ayat 10 sampai ke 18 tadi. Apapun yang terjadi, dia tetap mencari Yesus. Di pagi-pagi buta, meskipun tidak ditemani dengan murid-murid Yesus yang lain, orang laki-laki yang lain, dia seorang perempuan sama perempuan lain, tapi dia berani melangkahkan kakinya, tidak peduli dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara, lihat Bapak Ibu. Yang kedua, dia mencari Yesus sampai dapat, saudara. Sekali lagi, ayat kedua berbicara mencari Yesus sampai dapat, saudara. Bagaimana kita bisa mencari Yesus sampai dapat? Kalau dia berubah pikirannya, kemudian mencari Yesus yang hidup. Maria Magdalena itu mencari Yesus lebih dari yang lain. Bahkan dia, firman Allah tadi juga tuliskan, dia 2 kali ke kubur Yesus. Yang lainnya hanya 1 kali, Bapak Ibu Saudara. Yohanes pasal 20 ayat 10 dan 11 juga menerangkan demikian. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan sambil menangis. Dan sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Ayat-ayat ini menerangkan Bapak Ibu Saudara, waktu Maria pertama kali datang ke kubur, dia cuma melihat kubur yang sudah terbuka, batunya sudah hilang, sudah terguling, tapi dia belum bertemu dengan Yesus. Kenapa dia ada ketemu dengan Yesus di kuburan yang pertama kali dia menjenguk di situ? Karena dia mencari Yesus yang mati. Yesus tidak menjumpai dia. Kenapa? Karena Yesus boleh berkata, aku Yesus yang hidup, bukan yang mati, aku Allahmu. Jadi Yesus tidak menemui Maria Magdalena pada kesempatan yang pertama. Waktu dia melihat kubur tadi sudah kosong, dan dia lihat di dalamnya tidak ada Yesus. Langsung ayat kedua di dalam Lukas, di dalam Yohanes tadi, kemudian dia berlari-lari. Yohanes pasal 20 ayat kedua, dia berlari-lari kemana? Memberitahu, meninggalkan kubur tadi, memberitahu kepada Simon Petrus dan murid yang dikasih yaitu Yohanes. Dia tinggalkan kubur tadi yang pertama kali, dan dia tidak menemui Yesus. Cuma dia berkata, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana dia diletakkan. Setelah itu, barulah Simon Petrus dan kemudian Yohanes, dia juga berlari-lari dan pergi ke kubur tadi.
Dan waktu di sana, mereka juga tidak menjumpai Yesus. Mereka tidak bisa melihat Yesus. Yang dilihat cuma kain kafan yang sudah terletak di tanah. Dan kain peluh yang ada di kepala Yesus sudah tergulung rapi, terletak di samping. Dan setelah itu, barulah kedua murid tadi dikatakan pergi meninggalkan kubur tadi. Tetapi Maria Magdalena tidak. Setelah dia memberitahu kedua muridnya, dan waktu itu dia ditinggal lebih dahulu, kedua murid tadi pergi kubur. Maria tidak pulang ke rumah. Langsung dia masih penasaran, mana Yesusku, mana Yesusku. Dia mau mencari Yesus sampai dapat. Dan firman Allah berkata, dia pergi lagi ke kubur untuk yang kedua kalinya. Dan di saat itulah, waktu sampai dia di kubur kedua kalinya, yang kita pelajari tadi, barulah dia ditemui sama malaikat. Malaikat tadi berkata, mengapa kau menangis, ibu? Jawabannya tetap sama, Tuhanku dia ambil orang, aku tidak tahu kemana dia berada. Tapi lihat, di saat seperti itu, kemudian Yesus datang. Dan dia berkata, ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang kau cari? Sebuah pertanyaan Bapak Ibu. Waktu saudara dan saya mencari Yesus, apakah benar Yesus meninggalkan saudara dan saya? Jawabannya adalah, kalau saudara dan saya tetap menganggap Yesus sebagai Yesus yang mati, yang tidak bisa berbuat apa-apa, yang bisa dicuri karena tidak punya kuasa apa, kita memang tidak pernah bisa melihat dan merasakan Yesus dalam hidup ini. Tapi selama saudara dan saya merubah sebuah pandangan yang benar sesuai firman Allah, Yesusku bangkit. Hari Paskah, kubur kosong itu membuktikan Yesus bangkit. Dia memang hidup, bukan dicuri orang. Maka Yesus akan menemui saudara dan saya. Maria tadi dikatakan dia tidak peduli saudara dengan apapun yang ada waktu itu. Dengan tentara-tentara tadi yang di atas, dengan tentara-tentara yang menjaga kuburnya, dia tidak peduli loh Bapak Ibu Saudara. Dia tidak tahu dengan namanya ancaman. Dia terus mencari Yesus. Dan akhirnya saudara, kesimpulannya adalah kita hanya bisa melihat Tuhan Yesus yang hidup Bapak Ibu Saudara, yang sudah mati, tapi dia bangkit pada Paskah kebangkitan hari Minggu, pada hari yang ketiga, yang sudah menang mengalahkan kuasa dosa dan maut, neraka, seperti ditulis dalam 1 Korintus 15 ayat 54 dan 55. Begini bunyi firman Allah, dan sesudah yang dapat binasa itu mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati itu mengenakan yang tidak dapat mati. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Bapak Ibu Saudara, Yesus sudah mengalahkan dosa dan maut. Yesus sudah mengalahkan neraka. Saudara dan saya pasti lepas dari hubungan api neraka. Mari kita tetap dengan iman hari ini yakin melihat Yesus yang hidup yang luar biasa. Pertanyaannya, siapakah yang kau cari? Tadi Yohanes pasal 20:15 berkata begitu. Itu Yesus yang berkata itu, siapa yang kau cari ibu? Itu Bapak Ibu Saudara. Waktu Maria sudah disadarkan dengan pertanyaan tadi, siapakah yang kau cari ibu? Baru dia sadar bahwa dia selama ini mencari Yesus yang mati. Tapi setelah dia kemudian mengerti bahwa Tuhan mau mengatakan, aku nih Yesus yang hidup, baru dia ketemu sama Yesus. Kesimpulan yang ada pada kesempatan Paskah kebangkitan ini, kita hanya bisa melihat Tuhan Yesus yang hidup, yang tadi saya katakan sudah mati, bangkit pada hari yang ketiga, yang sudah menang mengalahkan kuasa dosa dan maut neraka. Bukan Yesus yang mati. Hari ini pertanyaan sekali lagi, siapa yang kau cari? Yohanes 20 ayat ke-15 tadi. Karena Bapak Ibu Saudara, pertanyaan besar yang hari ini, siapakah yang engkau cari? Kalau saudara mencari Yesus yang hidup, saudara dan saya pasti bisa mendapatkannya. Hasilnya, hidup kita, setelah kita mendapatkan Yesus, melihat Yesus yang hidup, satu, hidup kita pasti dikasih Tuhan Yesus. Kata Yesus padanya, Maria. Perkataan Tuhan Yesus yang kedua kali setelah dia bangkit dari kubur, yang pertama dia berkata, siapa yang kau cari ibu? Sebelumnya dia berkata, mengapa kau menangis? Siapa yang kau cari? Tapi sekarang perkataan Yesus yang kedua kali berbicara tentang hanya satu kata saja saudara.
Dia hanya berkata, Maria. Bapak Ibu Saudara, singkat tapi padat dan berisi. Itulah nama daripada Maria yang disebut sama Yesus. Kalau Tuhan Yesus sudah menyebut nama Maria, kita teringat. Yohanes pasal 10 ayat ketiga juga berkata, Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Saudara dan saya bukan domba-domba Allah. Saudara dan saya pasti akan dipanggil nama kita masing-masing satu demi satu, Bapak Ibu Saudara. Hari ini Tuhan memanggil namamu dan namaku. Nama saudara yang singkat dipanggil sama Tuhan hari ini. Artinya Tuhan sangat memperhatikan hidupmu. Mungkin orang berkata, apa artinya sebuah nama? Tapi kalau yang memanggil itu adalah Yesus sendiri, namamu dan namaku disebut, artinya Tuhan sangat menghargai saudara. Yesus waktu itu cuma menyebut Maria, tapi itu ada sebuah ungkapan betapa Yesus sangat mengasihi Tuhan Yesus. Hari ini kiranya namamu dan namaku disebut sama Yesus. Artinya saudara dan saya hidup ini dikasihi sama Tuhan Yesus. Tidak ada hal yang lebih besar dalam hidup ini selain dari hidup saudara dan hidup saya dikasihi Tuhan Yesus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa dapat hasil daripada kita bisa melihat Tuhan? Yang kedua adalah hidup kita pasti penuh dengan kemenangan. Kata Yesus kepadanya, Ibu, kenapa engkau menangis? Yohanes 20 ayat ke-15 tadi berkata begini. Kata Yesus pada Maria, kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Bapak Ibu Saudara terkasih, waktu saudara dan saya penuh dengan penderitaan, waktu saudara dan saya mengalami banyak tetesan air mata, yang menjadi pertanyaan, di manakah Yesus waktu itu? Apakah Tuhan tidak mengerti penderitaan saudara? Kesedihan hati kita, beban yang terlalu berat, sampai kita tidak mengerti. Mungkin kita berkata di hari-hari ini, kapan Tuhan virus corona kemudian berhenti Tuhan? Kapan aku bisa bekerja lagi dapatkan uang Tuhan? Kapan aku bisa berusaha lagi Tuhan? Kapan aku bisa beribadah kumpul dengan teman-teman Tuhan? Mungkin ada perasaan kesepian, perasaan penderitaan. Tidak jarang di antara kita bisa meneteskan air mata. Waktu Maria Magdalena menangis, apakah Yesus tidak ada di situ? Yesus ada. Firman Allah tadi berkata, Yesus ada, tapi Maria tidak mengerti bahwa itu adalah Yesus. Pikirnya Yesus adalah penunggu taman. Artinya Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tetap ada bersama dengan saudara dan saya. Di waktu kita mengalami lembah kekelaman, penderitaan demi penderitaan, air mata yang tercurah, Yesus tetap ada bersama dengan saudara dan saya. Saudara dan saya yakin bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara dan saya. Janji Tuhan adalah, kalau Tuhan sudah berkata, Ibu, mengapa engkau menangis? Artinya, mulai hari ini Bapak Ibu Saudara, di Paskah Kebangkitan tahun 2020 ini, saudara dan saya, Tuhan janji, Tuhan akan menghapuskan setiap tetesan air mata saudara dan saya. Saya ulangi, Tuhan tidak mau lagi saudara dan saya hidup dengan segala tetesan air mata, kesedihan, keputusasaan, merasa ditinggal, tidak pernah bisa melihat Tuhan lagi dalam hidup ini, tidak bisa bersuka cita di hari Paskah bersama dengan teman-teman di gereja. Tapi itu bukan esensi yang sesungguhnya dari perayaan Paskah. Perayaan Paskah yang benar adalah saudara dan saya harus berjumpa secara pribadi dengan Yesus Tuhan. Saudara dan saya harus bisa melihat Tuhan Yesus dalam hidup saudara dan saya, dalam segala perkara. Sehingga hari ini saya berani berkata, lewat dari Tuhan yang paling dalam, Tuhan berkata, jangan engkau menangis lagi. Hapuskan air matamu, Bapak Ibu Saudara. Saya juga berkata dengan diri saya, aku tidak mau menangis lagi. Aku akan hapuskan segala air mataku. Aku akan bersuka cita di hari kebangkitan ini
pasca kebangkitan ini, Yesus itu sudah bangkit. Dia bukan Yesus yang mati selama-lamanya, dia sudah bangkit, kalahkan maut dan dosa. Dan ada pengharapan yang baru dari Tuhan. Tuhan akan gantikan kita dengan hidup yang dikasih sama Tuhan, hidup yang berkelimpahan. Tuhan panggil namamu dan namaku. Sekali lagi, setiap nama kita dipanggil sama Tuhan. Digambar seperti domba yang dipanggil sama penggembalanya, dibawa keluar. Untuk apa saudara? Dikasih padang rumput yang hijau, mata air yang tenang. Demikianlah hari ini Bapak Ibu Saudara, yakinkan hidupmu, namamu dipanggil, namaku dipanggil. Kita akan dibawa keluar, dituntun Tuhan. Karena Tuhan sama saudara, dipelihara hidupmu, dilalukan dari segala sakit penyakit, khususnya virus corona. Masa depan yang tidak cerah, yang tidak mengerti apa yang akan terjadi nanti di depan. Tapi Tuhan sudah berjanji, Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara dan saya. Dan hidup kita akan penuh dengan kemenangan. Sekali lagi, hapuskan tetesan air mata saudara. Ratapan itu diganti dengan tari-tarian bersama dengan pasca bangkitan tahun 2020. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, saya berkata, selamat pasca 12 April 2020 buat semua saudara yang terkasih dari Tuhan. Selamat menikmati kemenangan dari Tuhan Yesus untuk kita semua. Selamat melihat Tuhan Yesus yang hidup selama-lamanya. Dan salam pasca kemenangan dari Yesus Tuhan. Shalom. Amin.